Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan bahagia selalu. Jangan lupa bersyukur. Amin. Oke teman-teman, dalam kesempatan kali ini kita masih akan tetap sharing tentang TKW di Singapura. Nah, kali ini kita akan sharing tentang keseharian TKW di Singapura ya teman-teman. Termasuk adalah pekerjaan kita sehari-hari itu apa ya, dari mulai bangun pagi terus kita tuh ngapain aja gitu. Saya akan sharing untuk hari ini ya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang penasaran kerja di luar negeri itu seperti apa, dan masing-masing pengalaman kita itu berbeda-beda ya teman-teman. Semoga sedikit apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat. Dan jangan lupa yang baru bergabung dengan channel TKW Lovers, silahkan untuk memberikan support dan dukungannya dengan cara klik tombol like, subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Keseharian TKW di Singapura pada saat bekerja, mulai dari pagi itu ya, kita harus bangun sesuai dengan jadwal ya teman-teman. Mungkin menyesuaikan dengan jam kerja majikan atau waktu sekolahnya anak-anak. Nah, kalau di sini saya bangun jam 5.30 pagi untuk weekday ya. Ini bukan termasuk weekend. Kalau weekend saya bangunnya itu jam 8 pagi ya. Karena mereka tidak sekolah, tidak bekerja, jadi saya bangun agak siang. Kalau hari biasa weekday itu bangunnya saya jam 5.30. Ini menyesuaikan saja, tidak semuanya itu sama. Nah, lalu setelah kita bangun pagi itu apa aja yang kita kerjakan? Nah, ini kalau pengalaman saya pribadi, yang pertama adalah menyiapkan sarapan dan membangunkan anak-anak untuk sekolah. Kebetulan saya mengurus 2 anak. Mereka sudah besar-besar ya teman-teman. Mereka sudah SMP kelas 2 kalau di Indonesia itu perumpamaan. Kalau di sini secondary school, secondary 2, dan yang satu itu sudah besar. Kalau di Indonesia mungkin sudah SMA kelas 3. Kalau di sini secondary berapa ya? Saya lupa itu. Nah, jadi kerjaan saya mengurus mereka, menyiapkan sarapannya, pakaiannya. Jadi pagi-pagi sekali itu saya harus menyiapkan sarapan terlebih dahulu untuk keempat orang yang ada di rumah ini, termasuk mem dan sir, terus anak-anak 2 ini. Nah, jadi begini ya pengalaman saya teman-teman. Semoga bisa dimanfaatkan juga buat teman-teman yang masih yang masih mau baru bekerja di Singapura. Saat sore hari atau malam hari waktu mereka mau tidur itu, sebelumnya saya sudah bertanya dulu teman-teman ya, karena biar paginya saya nggak kalang kabut untuk menanya mereka mau makan apa yang harus saya kerjakan itu. Jadi saat malam hari sebelum mereka tidur itu saya bertanya, what you want for your breakfast tomorrow ma'am, sir? Atau saya tanya ke anak-anak, ke namanya mereka siapa, saya tanya apa yang ingin kamu makan untuk sarapan pagi besok. Jadi pagi hari saya bangun itu sudah tahu apa yang harus saya kerjakan. Dan jikalau kita takut lupa, kita catat saja ya teman-teman apa makan untuk anak-anak itu, untuk mems. Kadang mereka juga tidak sama makanannya itu, kadang yang satu ingin begini, yang satu ingin pancake, yang satu ingin roti, yang satu ingin apa gitu, tidak sama. Jadi kita harus tanya satu-satu di sini. Ini kalau pekerjaan saya yang sekarang. Nah, setelah kita menyiapkan sarapan dan selesai, anak-anak sudah sekolah, terus memse ini sudah kerja, kita tinggal membereskan sisa apa itu, habis makan itu ya teman-teman, kita harus bereskan, bersih dulu dapur. Habis selesai dapur itu, saya langsung mengambil baju kotor, saya masukkan mesin cuci. Nah, biar menyingkat waktu, jadi saat memasukkan mesin cuci ini kita nggak usah menunggui lagi teman-teman, tinggal kita masukkan lalu kita tinggal mengerjakan yang lain. Kalau saya setelah seperti ini ya bersih-bersih rumah lah tentunya ya, sambil menunggu cucian itu selesai saya membersihkan rumah,
Yang pertama saya bersihkan adalah kamar anak-anak dulu. Nah, di sini kenapa saya memilih kamar dulu, karena apa ya? Kalau saya rasa itu kalau yang depan dulu otomatis yang belakang kan belum selesai ya teman-teman. Jadi saya memilih untuk membereskan kamar anak-anak, karena kalau apa itu kamarnya Sir dan Mem itu mesti mereka itu keluarnya itu nanti seperti itu teman-teman. Jadi yang nggak ada dulu, yang kosong itu yang saya bersihkan dulu. Nah, di sini teman-teman harus tahu ya, kalau majikan itu masih tidur, jangan sampai kalian itu berisik jika membersihkan sesuatu atau mengambil sesuatu itu pelan-pelan. Nanti mereka marah kalau tidur terus kita itu mengerjakan sesuatu yang berisik, itu marah. Saya juga pernah kena marah seperti ini, karena saya nggak tahu, saya kira itu udah bangun. Jadi saya mengambil sesuatu itu ya ada suara, saya mengerjakan sesuatu ya saya menutup jendela itu juga keras, saya kira kan udah bangun. Jadi seperti itu jangan sampai dilakukan oleh teman-teman ya. Nah, kita lanjut lagi ya teman-teman. Setelah kita bersih-bersih selesai ya, udah bersih semua, kita tinggal cuci toilet. Nah, cuci toilet ini kita lakukan belakangan aja, soalnya akan basah, kita itu basah-basahan. Jadi toilet ini belakangan. Nah, kita juga harus menyesuaikan. Kalau saya menyesuaikan nanti kalau jam makan siang itu jam berapa seandainya masak ya, karena saya kalau siang itu jarang masak, nggak ada yang di rumah. Yang di rumah paling itu cuma madam saya aja itu, tapi dia itu jarang mau makan di rumah itu, sesuai dengan keinginan saja. Kalau minta ini ya saya kasih ini, minta itu kasih itu. Yang penting saya bertanya, "Ma'am, what you want to eat for lunch?" Itu saya selalu bertanya soal itu. Jadi kita itu harus perhatian dengan mereka. Waktu makan siang, waktu makan malam, waktu breakfast pagi itu ya, kita itu ibaratnya itu yang apa ya, yang mengurus mereka gitu. Jadi harus bertanya. Nah, setelah itu ya kita tinggal ini aja. Kalau siang itu saya biasanya itu setrika. Nah, kalau setrika ini kita nggak apa ya, nggak terjadwal lah, soalnya kan di belakang kalau saya itu nggak mengganggu aktivitas orang lainnya. Jadi kalau saat ada orang bekerja itu kan ada office-nya di rumah, itu ada ruangan tersendiri untuk bekerja teman-teman di sini tempat saya bekerja ini. Jadi saya asal nggak mengganggu aja kalau bekerja itu. Kalau yang di tempat dia bekerja itu saya nggak membersihkan lagi. Waktu udah nggak dipakai atau pas ke kantor itu baru saya bersihkan. Jadi kita itu intinya harus tahu diri gitu. Majikan itu sedang apa, mereka sedang apa gitu ya, jangan nyelonong gitu. Kita harus tahu. Nah, alhamdulillah selama saya bekerja 4 tahun di sini ini ya, Juni ini saya 4 tahun. Itu majikan saya itu nggak pernah namanya marah-marah, itu nggak pernah teman-teman. Paling kalau lagi nggak suka atau dengan apa itu kurang seneng gitu ya, cuma bilangin aja, diem gitu, nggak suka marah-marah. Jadi semua itu tergantung kitanya juga, asal kita itu mau mengerti dan paham apa yang majikan atau anak-anak itu mau, itu insya Allah teman-teman kerjaan kita tuh juga oke lah. Tapi kadang kalau masih menyesuaikan itu juga masih banyak komplain. Kalau dikomplain majikan itu ya bilang I'm sorry, next time diperbaiki, gak akan mengulangi lagi, itu sudah. Yang penting kita bilang sorry, itu aja. Senjata kita itu sorry. Mau kita itu salah atau benar ya sorry. Saya pernah 2 kali waktu nggak salah itu disalahkan. Saya sih udah nggak mau menjelaskan. Kalau saya jelaskan sudah terjadi argui atau kita itu mesti adu mulut kan, itu rame. Jadi saya nggak mau, tinggal saya bilang aja I'm sorry, udah selesai, nggak ada apa-apa lagi. Kalau sudah I'm sorry, mereka udah nggak ini lagi karena saya sudah mengakui salah, padahal saya nggak salah, seperti itu. Jadi ya apa ya, kita menempatkan diri agar nggak terjadi keributan aja. Oke teman-teman, nah selanjutnya untuk setelah kita selesai itu otomatis waktunya itu sudah ini lagi teman-teman, udah mau malam. Nah kita juga harus menyiapkan dinner itu makan malam. Nah untuk dinner ini menyesuaikan dengan majikan saja. Kita masak makan malam itu menyesuaikan dengan majikan. Mungkin ada majikan yang memberikan menu, kamu masak ini, masak itu ada.
atau mungkin ada request tertentu, itu juga ada. Nah, kalau saya di sini tuh tergantung. Kalau mereka diam aja berarti itu terserah saya mau masak apa, aku yang mengaturnya. Nah, yang penting di sini kita harus tahu kuncinya. Kita harus tahu apa yang majikan suka dan tidak suka. Nah, kalau majikan saya ini saya titeni saja, teman-teman. Apa ya bahasa Indonesianya dititeni itu? Apa ya? Ditandai apa ya? Pokoknya ya gitulah. Nah, di sini kita harus memakai jurus meniteni ya, teman-teman. Jadi saat pertama kita bekerja itu kita harus meniteni dulu. Istilahnya itu tahu dan hafal. Umpama hari ini itu makan ayam, jadi besok itu majikan saya sudah nggak mau lagi. Satu minggu ini makanan menu satu minggu ini rolling, teman-teman. Jadi yang satu minggu ini jangan sampai dimasak lagi untuk minggu depan, itu nggak mau majikan saya. Bayangin, ini saya kadang ini kepala saya tuh sampai pom pusing memikirkan menu apa yang harus saya masak. Sedangkan satu minggu ini saya masak minggu ini, minggu depan itu sudah nggak mau, udah harus ganti. Jadi ya terpaksa jurus Mbah Google. Nah itu, jadi saya browsing cari makanan apa ya gitu, saya praktekkan. Nah, mereka suka seperti itu. Nah, setelah makan malam kita sudah menyiapkan dinner, kita tinggal beres-beres saja, selesai sudah pekerjaan. Kalau sudah makan malam ini sudah selesai. Kalau saya karena nggak menjaga anak ya. Nah, kalau menjaga anak ini kerja otomatis 24 jam, kita kayak nggak ada berhentinya. Ini sangat saya pernah merasakan selama yang pertama itu 2 tahun, terus yang kedua itu 5 bulan itu jaga anak saya. Itu juga sudah pernah saya rasakan, kayak nggak ada waktu istirahat kalau jaga anak itu rasanya. Jadi saya paham banget, teman-teman. Yang sabar untuk teman-teman yang menerima job seperti ini, insya Allah ada hikmahnya kok, teman-teman ya. Semangat dan jangan pernah untuk putus asa, tetap semangat. Kita semua sama seperjuangan, kita sama-sama saling mendoakan. Nah, jadi setelah malam hari gini ya, sudah selesai pekerjaan itu, jangan lupa kalau majikan itu lewat atau ada di samping kita atau ada kelihatan gitu ya, kalau kita mau tidur itu jangan lupa untuk mengucapkan good night, teman-teman ya. Ini juga termasuk apa ya, menggambarkan diri kita ini loh. Kita tuh menempatkan diri, oh kalau mereka tahu kita ini punya sopan santun, suka menyapa, menghormati mereka, otomatis mereka itu suka. Saya itu di keluarga majikan saya ini ya seperti keluarga. Kita berbicara itu ya seperti teman. Jadi nggak ada kamu me, kamu satu bos satu me, itu nggak ada. Kita makan itu sama, makanan itu sama saya, teman-teman, satu meja sama. Jadi kalau kadang itu makan di luar ya, order gitu, kalau saya nggak habis, kiranya nggak habis itu ya saya kasihkan ke mereka, kamu mau gitu. Saya ambil dulu terus saya kasih. Kadang kita tuh makan ya sama-sama gini, biasa. Jadi ya begitulah, teman-teman, namanya keberuntungan itu kadang juga nggak sama. Kita terima sajalah, sabar dalam menerima ujian hidup. Mungkin ya masih diuji, biar begini. Saya juga pernah merasakan pedih sakitnya kerja di Singapura. Nanti kalau sudah sampai, saya sudah balik ke Indonesia, itu kalau nggak salah bukti-buktinya masih ada. Nanti saya kasih tahu ke teman-teman pengalaman saya tahun 2016 lalu, itu hal yang paling menyakitkan dalam hidup saya. Nah, semoga teman-teman dimanapun berada dalam keadaan sehat walafiat, lancar pekerjaannya, mendapatkan majikan yang baik ya. Dan jangan pernah patah semangat, intinya semangat selalu untuk keluarga kita. Oke teman-teman, mungkin perjumpaan kita saya akhiri dulu. Jika mungkin ada pertanyaan, feedback, request, kritik dan saran, silakan untuk DM saya di sini ya, di IG saya cinta_fitri_aida, atau di Facebook saya Cinta Cahaya Hati. Atau teman-teman juga bisa berkomentar, atau mungkin DM saya via WhatsApp juga bisa. Di WhatsApp saya +6591410139. Nah, saya siap untuk menjadi teman sharing atau mungkin berbagi pengalaman. Saya siap bersedia, teman-teman, dengan terbuka. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di next video selanjutnya.
Jika ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena saya hanya manusia biasa, kesempurnaan hanya milik Allah semata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, see you next time.